Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, 12 Mei 2023, kita terlebih dahulu datang ke hadapan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan berkat Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh menikmatinya dalam istirahat kami. Dan Engkau masih beri hari yang baru bagi kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan boleh mendasari seluruh kehidupan kami, tidak hanya pada hari ini, tapi juga di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu terus sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau mau jujur, tidaklah mudah untuk mengucap syukur dengan tulus. Karena substansi pengucapan syukur sebenarnya adalah pengorbanan. Bukan hanya sekedar basa-basi. Memang dalam keadaan baik, mudah sekali orang mengucap syukur. Namun dalam keadaan yang terburuk, dalam keadaan yang buruk, ketika kita di dalam pergumulan hidup yang berat, mungkin karena masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah perekonomian, dan sebagainya, sulit kita untuk dapat mengucap syukur. Tetapi Tuhan menghendaki dan menuntut kepada kita anak-anaknya, agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan harap dicatat dan digarisbawahi, bukan untuk segala hal, tetapi di dalam segala hal. Kita disuruh mengucap syukur. Kita tidak disuruh mengucap syukur karena kita jatuh sakit. Tapi walaupun kita sakit, kita hendaknya masih dapat melihat tangan Tuhan yang Maha Kasih memegang tangan kita. Lalu kita bisa mengucap syukur. Kita tidak mungkin mengucap syukur ketika keadaan begitu berat, ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat. Tapi marilah kita belajar dari firman Tuhan pagi ini. Saya berikan contoh seorang pengkhotbah yang terkenal pada abad yang ke-18 yang bernama Matius Henry. Ketika dia dalam perjalanan menuju ke gereja untuk berkhotbah, di tengah jalan dia dirampok, dipukuli, semua uangnya diambil termasuk barang-barang berharga lainnya. Walaupun habis dirampok dengan tubuh yang sakit karena dipukuli, dia tetap meneruskan berjalan ke gereja, di mana dia akan menyampaikan firman Tuhan. Waktu menyampaikan khotbahnya, dia memberikan kesaksian demikian. Tadi saya dirampok di tengah jalan dalam perjalanan menuju ke gereja. Tapi walaupun saya sudah dirampok, saya masih bersyukur kepada Tuhan karena 4 hal. Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya hanya dirampok. Yang diambil hanya uang saja, harta benda saya, dan bukan nyawa. Yang kedua, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena baru kali ini saya dirampok. Yang ketiga, saya bersyukur bahwa uang yang diambil ada sebagian dari apa yang saya miliki. Karena di rumah saya masih mempunyai uang. Yang keempat, saya mengucap syukur karena bukan saya yang merampok, tetapi justru sayalah yang dirampok. Matius Henry ternyata mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dia masih mampu melihat segi positif dari suatu kejadian yang negatif. Dia mampu berpikir positif dalam kondisi yang tidak baik. Dia melihat tangan Tuhan, walaupun pada saat dia dirampok, ada banyak tangan setan. Tentang hal bersyukur dan berterima kasih dalam Alkitab, kita melihat ada 3 macam manusia.
Yang pertama, ada orang yang sama sekali tidak tahu berterima kasih. Siapakah mereka? Waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta dan menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam, di tengah jalan dinyatakan dalam firman itu, mereka menjadi tahir. Mereka sembuh kembali. Berapa orangkah yang kembali untuk mengucap syukur? Hanya 1 orang. Terus kalian yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam hidup ini, kita jangan pernah mengharapkan orang lain mengucap syukur kepada kita ketika kita sudah memberikan pertolongan kepada mereka, supaya kita tidak kecewa, marah. Sebab jika kita menolong 10 orang manusia, paling banyak hanya 1 orang yang tahu mengucap syukur. Bukankah saudara dan saya tidak lebih hebat dari Tuhan Yesus? Jadi salah satu kunci kebahagiaan ialah jangan pernah mengharapkan orang lain mengucap syukur dan berterima kasih. Tapi jadilah orang yang selalu mengucap syukur dengan cara membantu orang lain. Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi ketimbang menerima. Jenis orang yang kedua ialah orang yang rajin berterima kasih, tapi hanya sekedar basa-basi. Siapakah mereka? Ingat cerita orang Farisi yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang yang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai." Sesungguhnya orang Farisi ini tidak mengucap syukur kepada Tuhan, melainkan dia mengucap syukur kepada dirinya sendiri karena dia merasa sudah hebat, tanpa cacat. Bukankah hal yang seperti ini seringkali muncul dalam gereja dan komunitas orang percaya? Seringkali kita menyaksikan seseorang yang mendapatkan suatu keberuntungan, entah itu karena naik jabatan, anaknya lulus, atau sembuh dari penyakit. Lalu orang tadi kemudian mengadakan syukuran dengan mengundang banyak orang. Dan biasanya orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang terpandang, di mana pada suatu saat mereka akan membalasnya. Hati-hati dalam acara-acara seperti itu seringkali terjadi ucapan syukur, tapi sekedar basa-basi. Katanya mau mengucap syukur kepada Tuhan, tapi nyatanya mau menunjukkan kebesaran dirinya sendiri. Inilah ucapan syukur basa-basi. Mengucap syukur atas kehebatan diri sendiri bukanlah ucapan syukur. Itu hanya sekedar formalitas tanpa makna sama sekali. Lalu jenis orang yang ketiga ialah orang yang sungguh-sungguh mengucap syukur. Siapakah orang itu? Yang pertama adalah salah satu dari 10 orang kusta yang disembuhkan. Melihat dia telah sembuh, dia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Seperti saya katakan tadi, substansi ucapan syukur dan terima kasih ialah pengorbanan dan pemberian. Ucapan syukur tidak hanya basa-basi dan berisi pujian yang sesungguhnya untuk diri sendiri. Ucapan syukur adalah sebuah aksi dan perbuatan nyata. Dan itulah yang dilakukan orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Contoh yang kedua adalah Maria, ibu Yesus. Dia mengucap syukur dan memuliakan Tuhan karena dia menyadari siapa dia dan siapa Tuhan. Dia adalah seorang perempuan miskin dari golongan masyarakat rendah, tapi dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menyelamatkan dunia. Dia mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Maka Maria bernyanyi dan bersyukur, jiwaku memuliakan Tuhan. Contoh yang ketiga adalah Paulus. Dia adalah orang yang dapat bersyukur dalam segala hal. Kalau kita baca kisah pelayanan Paulus, dia mengalami berbagai kekejaman, kekejian, ketidakadilan, penganiayaan, bahkan beberapa kali akan mati tenggelam dan kelaparan. Tapi dalam segala keadaan dia masih mampu mengucap syukur.
Maka dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4-7 Paulus menuliskan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Memang sulit membayangkan seseorang yang sedang dipenjara menunggu vonis dari kaisar. Dia dapat mengajak orang lain untuk bersukacita. Paulus mampu bersyukur dan bersukacita senantiasa karena dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya dalam kondisi apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua jalan agar kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, ingat dan renungkanlah siapa kita ini. Harus diingat bahwa kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Ingatlah bahwa hidup kita, tubuh kita, apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan kemudian kita akan mempertanggungjawabkan kepada Dia. Kita bukan pemilik, tapi hanya penata layanan. Orang yang dipercaya untuk boleh mengelola dan menikmatinya. Suatu saat Tuhan Sang Pemilik akan datang untuk meminta pertanggungjawaban dari kita. Bagaimana kita menggunakan segala sesuatu yang dititipkan kepada kita. Baik itu tubuh kita, kepandaian kita, waktu kita, apapun yang boleh kita miliki. Bagaimana kita menggunakannya. Terus kalian yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang imigran yang memiliki sebuah toko kelontong. Suatu hari anaknya datang setelah mengamati toko dari milik orang tuanya. Dia berkomentar demikian, "Pak, saya tidak mengerti bagaimana Papa mengusahakan toko ini. Saya melihat tidak ada pembukuan yang cermat dan seakan-akan Papa itu begitu saja melakukan semuanya itu. Bagaimana Papa dapat mengerti berapa keuntungannya?" Papanya menjawab begini, "Nak, waktu kami itu aku dan mamamu datang ke tempat ini hanya membawa pakaian yang kami kenakan. Tetapi sekarang lihatlah, saudara perempuanmu sudah menjadi seorang dosen. Kakakmu laki-laki menjadi seorang dokter. Dan kamu sendiri seorang direktur sebuah perusahaan. Saya dan mamahmu punya satu rumah, satu mobil, selain toko ini. Kalau kamu bertanya berapa keuntungannya, keuntungannya adalah jumlah semuanya itu dikurangi dengan pakaian yang ada pada tubuh kami." Yang kedua, ingat dan renungkan siapa Tuhan. Tuhan adalah pencipta, pemelihara, dan penyelamat kita. Dialah yang menyembuhkan kita dari segala penyakit. Dialah yang mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Dia yang menghibur kita di dalam kesusahan kita. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyerahkan dirinya sebagai korban penghapusan dosa di atas kayu salib, supaya manusia diperdamaikan dengan Allah, dan manusia boleh berdamai dengan sesamanya. Karena itu, seperti yang dikatakan Yesaya pasal 1 ayat 18, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Allah tidak langsung mengutuk dan membinasakan umatnya. Ia menawarkan pengampunan bagi mereka yang mau bertobat. Pengampunan Allah ini tersedia bagi semua orang yang sekalipun telah berbuat dosa, asal mau mengakui dosa-dosanya, bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diampuni. Karena kasih Allah yang begitu besar,
Inilah kita seharusnya mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dengan menyadari siapa kita dan siapa Allah bagi kita. Maka sama seperti Paulus, kita akan mampu berkata, seperti yang dituliskan kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, malah kita menyatakan syukur kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kendati mungkin ke depannya dunia tidak baik-baik saja. Resesi masih mengancam kehidupan dunia dan juga negara ini. Namun kita tetap bersyukur karena kita masih dipelihara Tuhan dan kita masih boleh menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun ada banyak hal yang membuat kita seringkali cemas dan takut. Tapi biarlah kita belajar seperti Maria ketika dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pagi ini. Biar Tuhan mengajar kepada setiap kami untuk selalu ingat siapakah diri kami dan siapakah Engkau. Kami hanya ciptaan-Mu. Kami hanya boleh menikmati segala sesuatu yang Kau titipkan dan pasrahkan kepada kami. Dan Kau adalah pemilik dari segala sesuatunya. Oleh karena itu biar kami sadar Tuhan, bahwa pada waktunya Sang Pemilik akan meminta segala sesuatu yang pernah dititipkan kepada kami. Oleh karena Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang mengucap syukur, hidup yang boleh menjadi berkat bagi juga sesama yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.